Halo pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, senang sekali Akila Fadia bisa kembali menyapa pemirsa di rumah. Dan hari ini suasananya berbeda nih, karena kita lagi ada di store-nya The Harvest yang baru yang ada di Jalan Ratulangi, Makassar. Dan saya tidak sendiri di sini, saya bersama dengan... Ya, saya Edison Manalu. Ya, saya Edison Manalu, saya CEO grup di The Harvest. Oke. Jadi mungkin boleh flashback dulu sedikit Pak tentang sejarah gimana sih sebenarnya awal mulanya kok bisa terbentuk tentang The Harvest ini? Ya, jadi Harvest itu dibentuk atau didirikan tahun 2002. Oke. Ya, kemudian berarti udah usianya udah cukup matang ya. 10 tahun lebih lah. Lebih ya. Iya, betul. Jadi sekarang 2022. Jadi udah lebih dari kalau 2002 dengan 20 tahun lebih, bukan ya, 10 tahun lebih. Betul, 20 tahun lebih. Jadi kurang lebih itu. Nah kemudian kita sekarang sudah mempunyai beberapa brand. Jadi tidak hanya The Harvest. Jadi The Harvest itu under PT-nya namanya PT Monoscopus Indonesia. Oke. Monoscopus Indonesia. Nah kemudian dari Monoscopus Indonesia kita punya 3 brand yang sekarang sedang beroperasi. Jadi ada di mana aja Pak? Jadi ada The Harvest, kemudian The Harvest Express, sama satu yang benar-benar baru kita launching tahun lalu itu digital brand namanya Cake Pop. Tapi semua fokusnya di cake ya? Semua fokusnya di cake, ya. Jadi tidak hanya cake. Sekarang kalau kita lihat ada cake, bread, sama more. More itu ada 5 kategori lagi. Jadi ada hampers, ada cookies, ada macaron. Nanti aja Pak, kita kasih spesial nih nanti untuk pemirsa. Oke, jadi sejauh ini bagaimana perkembangan kalau khususnya di Makassar sendiri Pak, The Harvest ini pertumbuhannya bagaimana, juga respon masyarakat sekitar, customer kayak gimana Pak? Ya, jadi di Makassar ini seperti Mbak Akika ya, Mbak Akila tahu bahwa ini toko kedua. Oke, betul. Ya, toko kedua, dan kenapa kita putuskan untuk menambah toko baru lagi di Makassar? Karena PDRB di Makassar itu termasuk pertumbuhannya cukup bagus, jadi double digit. Dan kemudian lifestyle penduduk di Makassar itu respon terhadap Harvest cukup baik. Jadi saya pikir itu alasan kuat kita. Kenapa kita harus nambah satu outlet baru di Makassar. Ya. Store pertama ada di Jalan Boulevard kalau nggak salah ya Pak? Ya benar, di Jalan Boulevard. Nah konsepnya itu sangat berbeda sama yang ada sekarang ini Pak. Kalau di The Harvest yang di Jalan Boulevard yang dekat MP itu, dia kalau nggak salah menurut Kila lebih ke hitam ya, dominasi hitam, black, terus lebih apa? Kayak kesannya cowok banget, maco gitu. Nah, kalau ini pasangannya kali ya Pak ya. Gimana sih sebenarnya konsepnya kok bisa ambil nuansa warna pink, kemudian keci kayak gini, gimana tuh Pak? Mungkin kalau dibilang pasangannya bukan. Karena begini, tadi saya jelaskan Harvest dibentuk 2002. 2002. Nah, memang Harvest kan di pasarnya itu target marketnya adalah middle up customer. Jadi kalau kita runtut balik 2002 itu biasanya orang yang bisa effort untuk produk-produk kita itu kan sudah pasti umurnya mungkin berkisar antara 23 ke atas atau 25 ke atas lah, let's say. Jadi kalau boleh direntang umur 23 sampai 35 pada tahun itu. Jadi Mbak Akila bayangkan kalau tahun ini kita tidak mengikuti perubahan adaptasi dengan tuntutan konsumen, terus perubahan shifting orang-orang, kan umurnya yang dulu 25 sampai 30 sekian kan nggak lagi muda, udah 50-an lah. Nah, mau nggak mau kita harus beradaptasi. Makanya tahun 2019 itu kita melakukan riset. Kita riset ke konsumen, kita tanya, kalau mau perubahan toko, itu kira-kira dari mereka maunya seperti apa? Nah, karena memang 75% itu konsumen kita itu adalah wanita. Ya, makanya keluarlah usulan mereka, ada warna gold, ada warna pink. Makanya kita sebutnya sekarang rose gold. Nah, itu warna kita. Jadi kalau di compare yang lama memang bener itu warna gourmet, gelap. Jadi kesannya lebih ke
malah lebih ke maco sebenarnya daripada, padahal konsumennya kebanyakan wanita, cewek-cewek. Nah, jadi makanya kita rubah. Jadi keluarlah inilah, seperti inilah konsepnya. Tapi ini keren banget Pak. Sejauh ini untuk pembangunan toko sendiri di Jalan Ratu Langit itu dimulai dari tahun berapa sampai sekarang ini udah betul-betul bisa dioperasikan? Untuk di sini ya, yang di lokasi ini. Lokasi ini cukup cepat. Sebenarnya hanya kita bangun kurang dari 3 bulan. Wow. Jadi kurang dari 3 bulan, tepatnya ya mungkin hanya 2 bulan setengah. Gitu. Pembangunannya dari benar-benar dari saat kita temukan lokasi ini, kita bangun, kita dari nol sampai jadi kurang dari 3 bulan. Itu kerja timnya kayak gimana tuh Pak? Ya, makanya selalu saya selalu percaya bahwa kita bekerja dimanapun itu yang terpenting itu adalah tim. Jadi tidak ada mental bahwa departemen satu akan lebih baik dari yang lain, enggak. Selalu sama teman-teman saya bilang kita harus benar-benar solid. Karena apa? Dengan solid pergerakan kita bisa cepat. Nah, salah satunya diwujudkan dengan berdirinya toko ini. Dan Mbak Akila jangan salah, bangun itu bukan hanya bangun gedung kan? Betul. Timnya. Jadi tim sini benar-benar tim yang kita rekrut baru karena kita mengandalkan tenaga kerja lokal. Jadi yang lama hanya toko yang dari Boulevard kita pindah 2. 2 orang aja. 2 orang aja dari toko yang di sana. Sisanya benar-benar baru. Teman-teman dari Makassar baru. Ya, nah itu membentuk itu kalau nggak benar-benar kita punya SOP yang bagus, bisnis proses yang kurang lebih udah baku, pasti nggak akan bisa secepat ini. Jadi itu kenapa saya selalu percaya tim yang baik itu selalu akan menghasilkan performance yang baik. Produk-produk yang baik gitu tentunya. Kalau dari segi produk nih Pak, ada nggak sih bedanya antara store yang di sana yang di Boulevard sama yang store baru ini? Mungkin ada perbedaan, mungkin kayak di sana cuman misalnya untuk birthday cake aja, misalnya di sini ada hampers atau rata Pak? Sebenarnya hampir nasional kalau namanya Harvest sama. Oh sama. Ya rata, produknya sama. Kita sebutnya assortment ya. Assortment itu berapa item, semuanya sama. Ini tadi ada 8 kategori, ada semuanya 8 kategori. Cuma yang membedakan mungkin karena nuansa. Nuansanya. Karena kan kalau nanti bisa dilihat, Mbak Akila lihat itu pastry kita, bread kita lebih tempatnya lebih kita gedein di compare yang lama. Tapi nanti semua akan sama. Kita akan samakan. Kalau ini Pak, pelayanannya mungkin seperti apa sih sebenarnya strategi dari The Harvest ini, mungkin boleh di-spill ke pemirsa. Seperti apa sampai customer nih percaya gitu terus sama, mungkin bukan cuma dari segi rasa, tapi dari segi pelayanan juga, kualitas juga, itu seperti apa Pak? Ya, nah pertama kita diuntungkan dengan brand yang sudah banyak dikenal. Ya, tapi benar yang Mbak Akila bilang, itu semua tidak terlepas dari kualitas atau mutu barang kita jual. Nah, semua produk kita ini sebenarnya diproduksi terpusat. Itu ada di Sentul pabrik kita. Karena kita, di Sentul itu punya sertifikasi yang boleh dibilang kita cukup tinggi lah di bidang food safety. Jadi ada HACCP, kemudian ada ISO, kemudian kita juga lagi dalam proses yang namanya sertifikasi BRC, British Retail Consortium. Itu paling tinggi kastanya di food safety. Terus sertifikasi halal itu kita grade A. Ya, nah dari sana otomatis yang namanya standar rasa, kemudian performance produk itu pasti terjamin semuanya, dan traceability. Misalnya amit-amit nih ada customer makan ada kejadian misalnya keracunan whatever, itu kita bisa runtut dari produksi batch yang mana, produk apa, kapan, itu bisa. Nah itu kekuatan kita. Saya rasa kita satu-satunya cake yang punya central production. Memang betul-betul menjamin ya Pak ya? Ya benar. Nah kalau dari segi produk nih Pak, selain ini kan kalau misalnya kita ngomong soal The Harvest ya, kalau di luar sana nih Pak ya, aku sama teman-temanku kalau ngomong soal, kalau nyebut nama The Harvest itu pasti kita ingat birthday cake atau cake yang manis-manis. Ada nggak sih Pak varian baru selain yang manis-manis, mungkin ada yang asin-asin juga atau gimana tuh Pak? Ya, kalau dari sisi cake memang kita
banyak mengembangkan produk-produk baru. Nah, tadi kan saya bilang Mbak Akila yang konsumen kita dari Harvest berdiri itu sampai sekarang itu masih banyak, masih loyal. Cuma kan umur, kan ada bilang, oh saya harus ngurangin gula, oh saya harus ngurangin ini. Nah, kita provide itu produk yang ada juga healthy concern. Itu ada yang gluten free, kemudian sugarless atau sugar free. Ada juga yang high fiber. Nanti bisa dicoba, itu benar-benar aman untuk diabetes. Karena kandungan gulanya hanya 0,5. Tapi tetap enak pasti. Tapi tetap enak. Ya. Nah, yang savory juga yang tadi asin-asin savory, kita juga banyak luncurkan produk-produk baru. Seperti apa aja tuh, Pak? Yang savory kebanyakan nanti lebih kepada base-nya keju, cheese. Keju. Ya. Jadi base keju-kejuan itu akan banyak nanti ditemuin. Katanya ada burger juga nih, Pak, di sini. Kalau burger sebenarnya ada sandwich, ada burger, kita juga ada. Ya, apalagi di pastry. Pastry itu ada sweet, ada savory, itu cukup banyak varian. Oke. Kalau misalnya nih Pak, customer misalnya mau cobain gitu ya, tapi nggak bisa ke store, itu apakah bisa dipesan via online atau gimana Pak? Sangat bisa, karena kita punya hampir semua channel online. Dari delivery ada, dari Grab, Gojek. Kalau mau beli Tokopedia ada, Shopee Food, ada. Traveloka Eats. Pokoknya name it, kita ada di sana semua. Termasuk kupon. Ya, delivery kita juga ada. Tinggal hubungin hotline kita, kemudian nanti kita akan kirim. Tapi itu bedanya apa tuh Pak? Kalau misalnya langsung delivery di The Harvest dan pakai aplikasi itu, apakah ada dari segi perbedaan harga atau kayak gimana Pak? Nah, sementara kan kita beli dari channel kita. Dari sisi channel kita itu lebih kepada layanan call center, misalnya Mbak Akila mau kirim kue untuk teman-teman yang di Surabaya, itu bisa, nggak usah hubungin toko Surabaya, hubungi call center, nanti dari call center langsung mereka yang dispatch pengiriman itu. Nah, nanti bulan Agustus kita akan launching, kita punya aplikasi sendiri. Jadi dari handphone, jadi nanti dari handphone udah ada nanti The Harvest, di sana akan bisa pesen. Bedanya yang Mbak Akila bilang, pasti akan banyak promo-promo, diskon di kita punya aplikasi sendiri. Di aplikasi sendiri, karena nggak ada potongan pajak, maksudnya nggak ada potongan dari aplikasi yang lain. Betul. Jadi keren banget nih pemirsa, karena sebentar lagi bakalan launching juga aplikasi The Harvest. Jadi kita nggak perlu lagi tuh ya Pak ya pesan dari aplikasi lain, dan pastinya bakalan banyak promo juga di aplikasi ini tuh. Boleh di-spill Pak, kapan launching aplikasinya? Kalau nggak ada halangan, Agustus 2022. Tahun ini. Wow, Agustus 2022 pada tahun ini ya Pak ya. Oke Pak, kalau dari segi, kita tadi udah bahas dari segi bangunannya, kemudian dari segi kuenya, pelayanannya juga. Boleh tahu nggak sih Pak, ada cerita seru nggak dari setiap mungkin proses berkembangnya The Harvest ini? Apa mungkin ada cerita yang mengharukan atau yang seru-seru gitu Pak? Ada dari pengalaman Bapak? Kalau seru sebenarnya banyak, karena seperti yang saya bilang tadi, tim itu kan penting. Betul. Jadi saya ingat karena itu sama-sama bulan Ramadan dan itu bulan April. Saat itu kita pertama mengembangkan konsep B2B, business to business. Itu biasanya yang sehari-hari mungkin kita produksi roti itu hanya ribuan lah ya, 3.000, 4.000, 5.000. Tiba-tiba kita kembangkan konsep B2B. Bulan April itu pesawat Garuda menggunakan brand kita. Jadi naik ke 55.000. Jadi bisa dibayangkan yang hanya produksi 5.000 ke 55.000 kan 11 kali lipat. Itu saya ingat bener dan gak bisa lupa setiap Ramadan, karena dari sahur ketemu sahur, itu kita ngerjain itu, mengejar itu. Itu awal kita set up itu, dan sampai kita siap semuanya lah, infrastruktur mesin segala macam. Jadi sekarang udah nggak perlu. Cara saya itu. Yang lain-lain boleh dibilang hampir, ya kalau mau diceritain banyak sih sebenarnya yang menarik dengan teman-teman
kita semua ini. Kalau mungkin ada momen-momen paling sulit gitu Pak dalam membangun, apakah mungkin pernah mengalami kegagalan yang betul-betul bisa dibilang cuman ada 2 jalan nih misalnya, misalnya kayak antara tutup toko sama mau lanjut lagi tapi udah terlanjur babak dulu, ada nggak sih Pak momen-momen sulit kayak gitu? Terus terang, puji Tuhan alhamdulillah nggak ada. Jadi mungkin Tuhan terlalu sayang sama Harvest ya, sama timnya. Jadi itu pertama. Terus yang kedua memang kita tuh tim kompak sekali. Jadi 2019 saat saya mimpin Harvest atau tepatnya PT Monskopus Indonesia, itu kita banyak melakukan beberapa perubahan. Jadi seperti awal tadinya beberapa part atau bagian cake itu kan dikerjain di toko. Ini sekarang saya pusatin semua terpusat. Jadi standar lebih bagus. Kemudian kecepatan. Nah, kemudian juga digital. Digital itu tadinya kita hanya eksklusif satu online delivery. Saya bilang nggak boleh buka semua. Jadi buka karena lebih memudahkan konsumen. Terus kemudian selain itu sistem IT itu kita benar-benar terpusat. Jadi analisa data barang yang laku, kemudian termasuk performance toko per toko, menganalisa shrinkage dan hal lain itu kita benar-benar sudah persiapkan 2019. Dan kita nggak nyangka seperti perjalanan Nabino, kalau cerita Nabino itu Airba belum datang udah siap. Nah itu kita 2020 ada pandemi. Jadi model ini sebenarnya kita luncurin persis 1 hari setelah pandemi. Karena pandemi kalau Mbak Akila ingat kan 2020 bulan Maret tanggal 2. Nah kita tanggal 3 launching konsep baru. Nah launching konsep baru inilah saat itu saya pikir wah ini kita salah waktu nih. Kayaknya nggak akan ada orang yang datang. Ternyata enggak. Ternyata itu masih tumbuh. Nah itu malah titik turning point kita tumbuh. Terus kedua produk. Nah, nanti bisa dilihat, Mbak Akila lihat itu ada produk yang isinya 4 rasa. Itu kita sebutnya signature. Nah, itu kumpulan dari item-item yang bestsellernya Harvest, tapi kita satuin. Nah, itu menjadi booming sekali. Jadi makanya kita pandemi kita makin tumbuh. Orang nutup toko, kita buka toko. Orang terminate karyawan, kita naikin gaji karyawan. Jadi biasa bilang Tuhan baik sama tim kita semua. Gitu. Itu yang perlu disyukuri Pak. Ya, harus bersyukur. Kalau sejauh ini selama bulan Ramadan pasti ada inovasi baru dan pasti ada pelayanan-pelayanan baru juga. Khusus bulan Ramadan di tahun 2022 ini ada nggak sih Pak promo-promo apa gitu untuk customer? Ya, saya rasa kalau promosi banyak. Tapi mungkin yang saya mau highlight itu ada produk. Setiap Ramadan ada produk baru. Khususnya di cake. Jadi cake di tahun ini itu ada 2 macam. Nanti ada yang nastar cake itu. Bener-bener dalamnya ada nastar, ada cheddar cheese. Kemudian ada lapis Surabaya itu di dalamnya. Jadi kombinasinya ketemu rasa gurih, rasa segernya nanas, rasa asin sedikit dari keju. Itu sangat menarik. Terus ada juga Miracle Ramadan. Itu base-nya coklat. Itu juara. Juara juga. Saya rasa juara. Ya. Pasti booming juga itu Pak. Booming. Iya, booming. Memang sejauh booming. Ini Ramadan bisa dibilang berapa persen sih Pak penjualan? Kita Ramadan terhadap tahun lalu kita juga nggak nyangka karena kan pemerintah sudah menerapkan mudik bersama. Dari mudik bersama itu kita mikir tadinya akan ada pengaruh ke penjualan hampers. Ternyata enggak. Kita naik double digit. Justru naik ya Pak ya? Dari tahun lalu. Ya. Oke, terakhir nih Pak. Ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak sendiri selaku CEO gitu ya. Ya. Pesan-pesan kepada anak-anak muda yang mungkin juga mau buka usaha tapi masih belum pede. Masih belum masih insecure lah istilahnya. Mungkin boleh dikasih pesan-pesan Pak? Ya. Mungkin untuk teman-teman ya khususnya generasi muda, anak milenial atau generasi
Y, Z, yang saya rasa mereka itu jauh adaptasi dan kecerdasannya lebih cepat daripada kita. Fast learner, kemudian dia bisa fast searching apapun. Nah, yang punya mungkin mimpi untuk jadi pengusaha atau menekuni sesuatu, satu kuncinya sebenarnya passion. Nah, passion itu apa? Passion itu ketekunan. Ketekunan pasti akan menciptakan yang namanya konsistensi. Jadi kalau dia tekun, dia pasti pengen cari tahu lebih dalam tentang hal itu, dan kemudian tercipta yang namanya persistence, ya perseverance. Nah, dari sana kalau mereka sudah dapatkan itu, saya yakin tinggal hanya nanti menjalin networking. Jadi networking ke siapa saja. Karena di networking itu intinya kita bisa banyak belajar, kemudian bergaul dengan teman-teman yang lain, dan juga banyak memperluas jaringan. Kelak kalau kita berusaha, ini akan banyak membantu di sana. Saya rasa itu pesan-pesan saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, pemirsa, itu yang perlu di-highlight tadi, beberapa pesan singkat dari Pak CEO The Harvest ini. Kalau misalnya untuk misalnya anak-anak muda di luar sana yang mau berusaha, tadi saya highlight lagi Pak, yang paling penting itu adalah konsisten. Passion dulu. Passion dulu. Baru karena passion terciptalah konsistensi. Oke. Jadi itu bincang-bincang Kila bersama Bapak hari ini. Ya. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah, dan ditunggu kedatangannya di The Harvest yang baru ini di jalan apa Pak? Boleh di-spill alamatnya? Di Jalan Samratulangi ya. Oke. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.